Pintu ditutup dengan pelan. Terdengar suara Sarini yang sedang menyenandungkan tembang untuk menidurkan kedua putrinya. Suara lirih itu menenangkan, namun juga bisa menjadi mistis dan menakutkan jika didengar oleh orang-orang penakut yang tak mengerti. Pak Som berjalan berjingkat, melangkah pelan tanpa alas kaki menuju dapur. Lampu teplok yang ia bawa sengaja sedikit ditutupi agar pendar cahayanya tak nampak dari sela-sela dinding gedek. Inilah saat yang tepat untuk melakukan yang disarankan oleh Pak Bayan. Diletakkannya lampu teplok di atas meja dapur. Dipastikannya ia mendapat pijakan yang tepat agar tak mengeluarkan suara aneh yang bisa membuat Sarini curiga. Perlahan ia memanjat tiang tengah rumah yang terbuat dari kayu jati besar sebagai penyangga utama. Satu-satunya tiang terkuat yang bisa ia panjat dan mampu menopang berat tubuhnya. Dari atas, suara senandung Sarini terdengar jelas. Malam yang dingin seketika terasa panas. Jantung yang terpacu membuat mekanisme tubuh Pak Som berjalan lebih cepat. Nafasnya sedikit berat. Rasa gugup yang sedang menggelayutinya membuatnya harus benar-benar sabar dan ekstra hati-hati dalam memijak. Ia berjalan pelan, menyusuri tiang tengah rumah. Dari atas terlihat sekat-sekat dinding tipis yang membatasi tiap ruangan. Dari jarak yang agak jauh, ia dapat melihat kepala istrinya yang beralaskan bantal kapuk tipis. Rambutnya diurai sambil berbaring miring. Pak Som mengintip lebih dekat. Dari atas ia dapat melihat sang istri sedang mengeluarkan payudaranya dan menyusui sang anak. Seketika ia tercekat. Rasa takut dan kaget menyergapnya secara bersamaan. Sesosok ulat putih menggeliat-geliat sambil menyusu pada istrinya. Ulat sebesar bayi manusia yang gemuk dan menakutkan. Sementara satu bayinya tertidur dengan nyenyak dan wujudnya adalah bayi normal. Pak Som ingin teriak, namun tak bisa. Sambil memperhatikan kejadian di bawahnya, ia mengatur ritme napasnya yang tak beraturan. Ia tak menyangka bahwa ini adalah sesuatu yang dimaksud oleh Nyai Kanjeng Lawu saat itu. Aku ora oleh ngomong bengi iki. Ora, sesuk Sarini mesti weruh. Bocah iku sing nggarai awake dadi kuru, karek balung karo kulit. Otak Pak Som seketika langsung mengkalkulasi kemungkinan dan resiko. Ia tak mungkin mengatakan hal yang genting seperti ini sekarang. Tidak malam ini. Mungkin esok hari akan lebih baik. Ia turun dari tiang penyangga atap dengan pelan dan perlahan. Ia tak ingin menimbulkan suara yang mungkin saja mengganggu kegiatan istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Ia harus memastikan lebih dahulu apakah kedua putrinya adalah jelmaan atau hanya salah satunya saja. Ia memasuki kamar dengan keringat yang baru saja diseka. Kaos yang ia pakai setengah basah. Nafasnya sedikit lebih tenang. Senyum terpancar dari wajahnya ketika menyapa sang istri dan kedua putrinya yang tengah tertidur dengan pulas. Ada rasa ngeri dan takut. Juga rasa gelih karena ia tak pernah melihat ulat sebesar itu. Meskipun kini yang ia lihat adalah dua anak manusia yang sedang memejamkan matanya sambil sesekali bergerak. Sementara itu di sisi lain, "Brene yo Bu, aku harap ngomong karo kowe," ajak Pak Som pada istrinya ketika siang hari sepulang dari sawah untuk beristirahat. "Kemarilah Bu, aku mau bicara sama kamu Bu." "Ono apa Pak? Ketoke kok penting ngono? Ono masalah karo Pak Bayan?" Sarini yang baru saja membereskan piring selepas makan siang pun menyusul sang suami yang sedang merokok sambil duduk di balai bambu di teras rumah. "Ada apa Pak? Kok sepertinya penting begitu? Ada masalah dengan Pak Bayan?" Wajah Pak Som yang serius membuat istrinya merasa sedikit takut. Jangan-jangan sang suami baru saja membuat kesalahan dan dimarahi oleh Pak Bayan, tetua desa sekaligus pemilik lahan yang mereka garap. "Gini Bu, lungguh dhisik. Aku mau bicara hal penting Bu. Duduk dulu sini. Tapi kamu jangan kaget ya. Percaya sama aku." Dengan wajah serius, Pak Som meminta istrinya duduk di sampingnya. Sarini seketika bingung, karena biasanya ada hal genting jika sang suami memasang mimik muka yang seperti ini. "Ada apa sih Pak?"
Wajahnya kok begitu? Ada masalah dengan Pak Bayan apa gimana? Jangan bikin aku jadi takut begini, Pak. Seketika rasa cemas langsung menyergap wanita yang hampir berumur 40 tahun itu. Pak Sam berusaha tenang. Ditariknya nafas yang dalam sebelum mengungkapkan isi kepalanya. Bayangan semalam sungguh mengerikan. Ia masih diselimuti rasa takut, geli dan ngeri setelah melihat pemandangan tak biasa. Dan itu menimpa istrinya. Ngini loh Bu, wingi aku mampir nang omahe Pak Bayan. Kemarin aku mampir ke rumahnya Pak Bayan. Aku bingung Bu, habis melahirkan kok kamu malah jadi kurus begini. Aku takut ada apa-apa sama kamu. Jadinya aku kesana terus tanya sama Pak Bayan. Beliau bilang tidak berani memberitahu. Aku malah disuruh mengintip kamu dari atas. Semalam sudah aku coba, ternyata setelah aku intip, yang aku lihat malah bukan anak manusia. Kalimat Pak Som terputus. Seketika bulu kuduknya meremang hebat. Ia memandang istrinya yang memandang penuh tanya dan harap. Tubuh kurusnya terlihat ringkih dengan mata yang cekung seperti mayat hidup. Kulitnya kusam dan sedikit pucat. Rambutnya yang mulai rontok dan menipis membuatnya lebih mengerikan. Opo toh Pak, apa sih? Sarini mulai penasaran dan ikut cemas setelah kalimat terakhir yang ia dengar dari mulut suaminya. Pikirannya menjadi mengawang dan menimbang-nimbang kemungkinan terburuk yang akan ia dengar. Yang jelas, ia yakin kalau ini ada hubungannya dengan anak kembar mereka. Semalam mau bengi ketika aku ngintip. Lah kok pas ketika kamu menyusui, tapi yang kamu susui bukan anak kita, tapi ulet putih besar. Entah aku juga tidak mengerti, tapi aku tidak mungkin salah. Sarini terperanjat dan sedikit memundurkan tubuhnya, bahkan hampir terjatuh. Matanya membelalak sambil menutup mulut dengan kedua tangannya. Ia tak menyangka bahwa mimpi-mimpi yang ia alami belakangan adalah pertanda akan sesuatu yang diucapkan suaminya. Pak Som menenangkan istrinya yang terlihat syok. Ia bahkan beranjak sebentar, mengambil kendi untuk minum istrinya. Sambil terus menenangkan dan mengusap punggung istrinya, ia memberikan minum. Wajahnya khawatir, takut istrinya tak percaya dengan ucapannya. Beberapa bulan ini aku sering diberi mimpi oleh Nyai Kanjeng. Katanya mau ngambil anak titipannya yang satu. Aku tidak mengerti karena aku kira cuma mimpi. Ternyata ini jawabannya. Pak Som yang mengira istrinya akan takut dan terkejut justru membuatnya terkaget dengan jawabannya. Ia tak menyangka bahwa selama ini istrinya sudah diberi mimpi dan memilih tidak bercerita padanya. Rupanya, tanda-tanda dari Simbau Rekso sudah diberikan jauh hari sebelumnya melalui mimpi istri. Tanpa diduga, air mata justru menetes membasahi pipi Sarini. Meskipun ia tahu jika salah satu anaknya adalah titipan, namun ia sudah sangat menyayangi kedua putrinya itu. Ada rasa sedih dan tak rela jika harus dikembalikan. Namun, bagaimanapun yang terjadi, sepertinya mereka harus merelakan. Pak Som memeluk tubuh ringkih istrinya yang kurus sisa tulang berbalut kulit. Mereka berdua sadar bahwa cara yang mereka tempuh kala itu memang harus dibayar mahal, karena sesungguhnya tak ada yang cuma-cuma, apalagi jika meminta pada sesuatu yang bukan Sang Pencipta alam. Mereka kemudian kembali membicarakan rencana apa yang akan mereka tempuh nantinya. Setidaknya agar kehidupan mereka kembali bahagia dan Sarini kembali sehat seperti sedia kala. Pak Som memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Bayan untuk meminta petuah dan nasihat. Mungkin saja beliau bisa membantu mereka menuntaskan kesalahan yang sudah mereka perbuat. Di sisi lain, Pak Som, Sarini dan Pak Bayan berjalan beriringan sambil membawa obor dalam kegelapan malam. Mereka bertiga membawa kedua anak kembar itu menuju pohon beringin tua tempat mereka meminta setahun yang lalu. Tak lupa membawa besek tampah dengan isi berisi kemenyan, bunga kantil, dan melati. Jarak pandang yang terbatas dan tanah yang becek selepas hujan menjadi tantangan bagi mereka. Ditambah harus membawa kedua anak bayi yang rawan menangis dan selalu menjadi incaran makhluk-makhluk itu. Makhluk yang tak kasat mata, yang selalu mengawasi di sepanjang perjalanan. Dari kejauhan, terlihatlah siluet pohon beringin besar
yang menjulang tinggi seperti sesosok raksasa. Dalam kerembangan malam disinari cahaya bulan yang temaram, pohon itu terlihat jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Mata-mata menyala memandangi mereka berlima yang sedang berjalan beriringan. Sek, sebentar, biar aku yang kesana duluan, ucap Pak Bayan yang seketika berjalan sendiri menuju pohon dan meletakkan sesajen yang sedari tadi ia bawa. Pak Bayan duduk bersila sambil membaca doa dan mantra yang ia ketahui, meminta perlindungan dari Sang Pencipta alam dan memohon kedatangan Simbau Rekso sebagai penguasa tanah Lapengan. Kedua tangannya menangkup di depan dahinya. Dengan sikap hormat dan penuh kerendahan hati, ia memohon dan meminta petunjuk. Dan seketika angin kencang berhembus menerpa dedaunan, ranting-ranting berderak melambai, menandakan sang penguasa desa sudah tiba, yang membuat semua gaib yang sedari tadi mengintip dengan mata menyala hilang serempak. Delehen anakmu nangis sorwet ringin, pokoknya delehen. Terus bali omreni, sawangan anakmu teko kene, salah sijine bakal balik dewe nang Nyai Kanjeng, ucapnya ketika ia kembali menghampiri Sumaji dan Sarini yang sedang berdiri mematung dan berharap cemas. Taruh anakmu di bawah pohon beringin. Pokoknya taruh, lalu kembalilah ke sini. Lihat dari sini, salah satunya akan kembali dengan sendirinya ke Nyai Kanjeng. Pasangan itu lalu berjalan bersama. Mereka masing-masing menggendong putri kembar mereka yang dibedong dengan kain jarik. Jantung mereka seperti berlomba, berdegup kencang, seperti hendak keluar menembus rusuk dan melompat keluar. Mereka letakkan bayi-bayi itu di bawah pohon, lalu berjalan mundur dengan perlahan. Anak-anak itu diterangi satu-satunya obor yang mereka bawa, yang tadi ditancapkan oleh Pak Bayan ketika menaruh sesajen dan membaca doa. Dengan cemas, mereka bertiga menunggu hal mengerikan yang mungkin saja akan mereka saksikan. Kemungkinan terburuk sudah membayangi benak Sumaji dan Sarini. Hal ini membuat kaki-kaki mereka terasa lemas dan hampir tak sanggup untuk tetap berdiri tegak. Sementara Sang Bayan masih berdiri tenang sambil menatap tanpa berkedip. Mulutnya berkomat kamit, membacakan mantra dan kidung pujian untuk sang penguasa desa. Hingga beberapa waktu berlalu, derak-derak ranting dan dedaunan kembali terdengar. Angin kencang menerpa pepohonan dan tubuh mereka yang mulai kedinginan. Mata mereka yang sedari tadi menatap, kini justru dibuat melotot oleh sesuatu yang terjadi di depan mereka. Anak pertama mereka, si sulung dari dua kembar itu bergerak, menggeliat-geliat seperti hendak keluar dari kain bedong yang melilit tubuh kecilnya. Cahaya pendar terlihat dari atas pohon beringin yang rindang. Semakin terang, seiring geliat sang bayi. Hanya saja tak terlihat sosok apa yang sedang menyinari mereka. Si sulung yang menggeliat akhirnya terbebas dari ikatan kain jarik yang membedong tubuhnya. Hanya saja yang keluar dari kain itu ternyata bukanlah sosok bayi seperti sebelumnya. Seekor ulat putih besar menggeliat dan merayap pelan keluar dari balik kain. Menggeliat, merayap menuju pohon beringin dan terus memanjat. Mereka bertiga tercengang. Sumaji dan Sarini yang terlihat menangis dan syok. Peristiwa langka sekaligus mengerikan terpampang jelas di depan mata mereka. Gemuruh angin dan sorakan entah dari mana terdengar meramaikan suasana, seolah menyambut kepulangan putri dari sang junjungan. Kemudian sosok anak Sumaji dan Sarini yang merayap itu akhirnya perlahan menghilang di balik dedaunan lebat pohon beringin. Cupuan anakmu, anak titipanku wes muleh. Anak iku sok mben bakal dadi penerus sing bebet alas. Ambil kembali anakmu, anak titipanku sudah pulang. Anak itu nanti akan jadi penerus yang babat alas. Suara halus yang berwibawa terdengar tegas di dalam kepala mereka. Kalimat yang diucapkan Simbau Rekso membuat Sarini dan Sumaji kembali mengambil dan menggendong putri mereka. Si bungsu yang kini menjadi anak semata wayangnya. Ayo kita mulai, ayo segera pulang. Bakal bahaya kalau terlalu lama di sini, ucap Pak Bayan yang merasa cemas dan meliriki ke sekitar. Kepergian Nyai Kanjeng selepas membawa sang sulung membuat para dedemit kembali hadir mengamati mereka, yang bisa saja justru mencelakakan sang anak dengan menghisap darahnya dari jauh. Mereka bergegas pulang. Pak Bayan
memimpin jalan sambil membawa obor di tangan kanannya. Sementara Sumaji menggendong putri mereka sambil menuntun istrinya agar tak tersandung akar dan ranting yang berserakan di tanah. Malam ini semua yang mereka pertanyakan akhirnya terjawab. Satu dari anak mereka adalah titipan sang penguasa desa. Hanya saja mereka tak mengetahui putri tunggal yang sekarang mereka bawa pulang nantinya akan melahirkan keturunan yang justru menumpahkan darah di desa Lapengan. Anak mereka nantinya akan memiliki pewaris terah yang dapat membuat seisi desa disapu oleh murka sang penguasa. Pewaris itu bernama Rumiem atau Mbok Rumi. Jadi diralat ya, Pak Bayan di situ itu bukan Pak Soleh ya, namun Pak Bayan yang jauh sebelum Pak Soleh di tahun 1912 ya. Kalau Pak Soleh kan di masa kini, yaitu di latar tahun 2017. Sementara itu, kembali ke tahun sekarang, 2017. Poniran yang tadinya berada di kediaman Pak Soleh kini sudah pulang, tanpa permisi dan tanpa pamit. Kedatangannya sebenarnya tidak untuk berbelasungkawa, namun memastikan bahwa sang Bayan sudah benar-benar dijemput ajalnya oleh sang pesuruh. Adalah Nyi Lastri yang selama ini ternyata sengaja dipelihara oleh Poniran sebagai khodam penjaga dan pesuruh untuk menunaikan santet dan pekerjaan kotor lainnya. Sosok kuntilanak hitam yang ia temui di sebuah gunung tempat ia sempat mengalap berkah dan bertapa, yang akhirnya ia masukkan ke dalam batu cincin yang selama ini ia pakai sebagai cincin kawin. Ia memang sudah sensitif sedari masih anak-anak. Kegemarannya bermain di tempat yang angker dan pemakaman membuat orang tuanya yang juga sensitif mengendus kemampuan Poniran kecil. Dengan bantuan ayahnya yang juga menganut ilmu dan kepercayaan kejawen dan mewarisi satu pusaka sebagai peninggalan sang leluhur yang sempat bereksodus, ia tumbuh sebagai pemuda pemberani yang tak kenal takut. Kemampuannya semakin terasah seiring bertambahnya usia. Ia bahkan tak segan bepergian ke gua-gua keramat dan ke gunung untuk memperdalam keilmuannya. Hanya saja ia tak mungkin menampakkan semua itu di hadapan para tetangga di desa. Apalagi ayahnya, yang juga keturunan Traseng Babat Alas, harus menyembunyikan jati dirinya dari sang pemimpin desa. Setidaknya hingga waktu yang benar-benar tepat. Ia berjalan perlahan mengendap-endap mengikuti langkah seseorang. Di tangannya terhunus keris yang baru saja selesai ia mandikan dengan minyak dari biji jarak dan air kembang. Ketajamannya pun sudah kembali terasah oleh prosesi yang ia lakukan. Pusaka itu kembali seperti keadaan baru dibuat, tajam, indah, dan mematikan. Perlahan ia melangkahkan kakinya yang tak beralas. Sandal ataupun sepatu tentu akan menghasilkan suara gesekan yang berisik dan membuat aksinya akan menjadi terbongkar. Sesekali ia bersembunyi di balik pohon di dalam kegelapan. Sosok Nyi Lastri yang bersemayam di dalam batu cincin yang ia pakai membantu menyamarkan keberadaannya. Perempuan itu sesekali berhenti melangkah dan menoleh. Tak ada orang yang berada di belakangnya. Tak ada cahaya lampu karena ia sudah tak berada di jalan utama desa. Bayangan dari pepohonan membuatnya sulit melihat sosok yang mungkin saja ditengarai mengikuti dirinya sedari tadi. Poniran bersembunyi, menyamarkan keberadaannya di dalam bayangan gelap. Sosok-sosok putih yang bergantungan di atas pohon memandangnya datar. Mata mereka yang sepenuhnya hitam menyelidiki sambil sesekali meringis, menampakkan deretan gigi, pocong yang berbaris di antara pepohonan serta kuntilanak bertengger di dahan. Rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Mereka semua menunggu, mengamati dari jauh. Yang mereka tahu adalah malam ini darah akan kembali tertumpah. Rasa takut akan kembali dihidangkan sebagai santapan. Tentunya amis darah yang mengental akan menjadi hidangan utama bagi mereka. Lidah-lidah mereka terjulur panjang hingga menyentuh dada. Liur yang menetes dengan aroma busuk menjadi pertanda. Sosok itu, Mbok Rumi berbelok menuju deretan pepohonan dan semak belukar, tanpa obor, tanpa senter, tanpa penerangan. Gemeresak daun dan ranting kering yang patah terinjak mulai menyulitkan langkah Poniran yang sedang mengendap. Ditambah tanpa alas kaki, ia akan rawan menginjak duri, batu, atau ranting tajam.
Poniran memicingkan pandangannya. Perlu beberapa waktu agar matanya dapat menyesuaikan dengan kegelapan di sekitar. Hanya saja, ia tak menyadari bahwa waktu yang ia perlukan untuk beradaptasi justru menjadi kelemahannya yang utama. Nyi Lastri hanya bisa membantunya menyamar, namun tak membuat kemampuan melihatnya bertambah. Pun jika mau membantu, ia harus berbisik di telinga Poniran, yang berarti ada kemungkinan keberadaan mereka akan terendus, terutama jika Mbok Rumi memiliki khodam penjaga. Di dalam kehati-hatiannya, Poniran melangkah pelan, sangat pelan hingga tak ada suara yang bisa dihasilkan. Hanya saja, hal ini membuatnya melambat. Mbok Rumi terlihat menjauh dan semakin menghilang. Hal ini tak bisa dibiarkan jika memang ia benar-benar ingin menjadi pewaris yang terakhir. Poniran sangat yakin ia akan bisa membunuh Mbok Rumi yang disinyalir memiliki khodam dan salah satu pewaris lain yang tak ia ketahui. Melenyapkan pewaris lain dan menjadi satu-satunya bukanlah hal yang mudah. Apalagi orang yang ia incar ternyata adalah keturunan Seng Babat Alas yang merupakan anak pemberian dari Nyai Kanjeng Lawu. Sementara itu, malam yang panjang akhirnya berakhir. Waktu kembali berjalan normal seperti sedia kala. Pagi menyingsing, cahaya sang surya mulai muncul di ufuk timur. Embun dan kabut tebal menyelimuti desa yang baru saja kehilangan pemimpinnya. Di sisi lain, suara sirine ambulan dan mobil polisi memecah keheningan pagi. Beberapa warga desa yang hendak melayat dan menyiapkan pemakaman dibuat kaget. Berita kematian Pak Soleh belum dilaporkan ke pihak berwajib. Hanya istri dan anaknya saja yang dikabari oleh warga yang ditunjuk sebagai penyampai pesan. Setelah ambulan dan mobil polisi itu berhenti, barulah warga menyadari bahwa kedatangan mereka bukanlah untuk mengambil jenazah dan mengusut kematian Pak Soleh, melainkan mengantar mayat Yono yang kini terbujur kaku dengan kulit yang sudah pucat membiru. Tangis warga kembali pecah. Mereka tak menyangka di satu pagi akan mendapatkan dua berita duka. Dua kematian tragis dari orang-orang yang selama ini membantu mereka. Satu adalah tuan tanah yang memberi mereka pekerjaan. Yang satu lagi adalah pemuda yang selama ini membantu mereka menyediakan jasa. Pagi yang seharusnya disambut dengan harapan baru justru menjadi awal hari yang penuh duka. Sementara itu, "Tolong, ada mayat!" Seorang lelaki dengan arit di tangannya berlari dengan ketakutan. Niatnya untuk mencari rumput untuk pakan ternak berujung dengan penemuan sesosok mayat lelaki yang tewas mengenaskan. Teriakan itu seketika membuyarkan perhatian warga, juga perawat dan polisi yang berkumpul di rumah Pak Soleh. Polisi yang tadinya baru saja ingin menjelaskan perihal kematian Yono justru terkejut dua kali. Belum sempat menenangkan diri karena ada kematian tragis di rumah pemimpin desa. Kini mereka justru dikejutkan dengan kabar penemuan mayat lain di tempat berbeda. Seketika seisi desa geger. Berita yang baru tersiar kini menyebar cepat hingga ke desa-desa sebelah. Pertikaian yang sudah lama dipendam kini kembali terulang. Sementara itu, sebagian warga mengurus jasad Yono dan Pak Soleh. Keduanya dibaringkan bersebelahan dan dikafani secara bersamaan. Sebagian lain bersama polisi mendatangi lokasi yang ditunjukkan sang pencari pakan. Para ibu dan anak bersembunyi di dalam rumah dalam keadaan ketakutan yang mencekam. "Iku mayite sopo, Pakde? Di mana sampean menemukannya?" Seorang polisi yang ikut berlari menyempatkan bertanya pada sang pencari pakan. Tubuhnya yang muda bergetar. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunjuk satu arah dan kembali berlari. Caping yang ia pakai dibuangnya, pun dengan arit yang sedari tadi ia genggam. Mereka tiba di sebuah tempat di pinggiran desa. Deretan pohon jati berjejer kokoh. Dedaunan yang rimbun membuat tempat itu sedikit lebih gelap. Ketika mereka mendekati sebuah pohon beringin tua, tampaklah seorang lelaki yang sedang tergantung. Lehernya terikat sulur beringin, dadanya terbuka dengan usus terburai, jantung dan hatinya hilang dari tubuh. Darah menetes membasahi tanah hitam, menimbulkan aroma anyir yang membuat mual. Mata lelaki itu terbuka, lidahnya terjulur keluar. Kulitnya yang sedikit lebih putih dari warga kebanyakan terlihat pucat, menguning dengan ujung yang cemari membiru. Poniran. Di sisi lain, hari ini seharusnya menjadi hari terakhir bagi Kemal dan Akbar.
Hari ini seharusnya ditutup dengan sukacita dan kalimat perpisahan yang manis. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hari ini dihiasi dengan 3 mayat yang terbujur kaku. Mayat yang semuanya dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Yono yang tewas mengenaskan dengan tulang yang remuk, jantungnya pecah seolah terimbit sesuatu yang besar. Pak Soleh yang juga tewas dengan mengerikan. Kepalanya terbelah karena benturan di batu yang tergeletak di halaman rumah. Juga Poniran yang ditemukan menggantung dengan isi perut terburai, dada hingga perutnya terbelah dengan jantung dan hati yang menghilang. Desa Lapengan yang biasanya terasing seketika menjadi ramai. Banyak aparat dan wartawan yang datang untuk mengamankan dan meliput. Warga desa sebelah juga berbondong-bondong memenuhi jalan-jalan untuk sekedar mencari berita dan bergosip. Kabar simpang siur kini berhembus dan menyebar seperti kentut. Awalnya pihak kepolisian berniat untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Hanya saja, para warga dan tetua desa tak mengizinkan. Tidak akan ada selesai, karena semua kematian ini disebabkan oleh proses ritual dan penumbalan oleh seseorang yang belum diketahui. Mereka pun bersikeras akan tetap mengusut kasus ini dengan segera. Para tetua dan warga tak bisa membantah. Hukum negara tetap harus dilaksanakan, meskipun kejadian ini syarat kaitannya dengan ritual klinik, tumbal, dan metafisika. Beberapa orang polisi pun dipersilakan untuk tinggal sementara di rumah Pak Soleh bersama Kemal dan Akbar. Rumah itu sekarang jadi tidak terurus. Mbok Rumi yang datang dan pergi sesukanya justru tak pernah lagi menyediakan dan memasak makanan untuk dikonsumsi. Alasannya bermacam-macam, mulai dari ada acara, ada urusan sampai mengeluh sakit karena umurnya yang sudah tua. Sebagai tamu tentu saja mereka tidak bisa berbicara banyak, apalagi sekarang sang tuan rumah sudah tak lagi hidup. Hak sepenuhnya dari tanah, harta dan rumah ini adalah milik istri dan anak Pak Soleh, dan hanya mereka yang boleh memutuskan langkah ke depannya. Mereka berdua yang seharusnya pulang ke Lapengan justru tak terlihat sama sekali. Istri dan anak Pak Soleh menyerahkan segala prosesi pemakaman dan segalanya ke warga setempat. Aneh memang. Namun mereka berdua hanya mengikuti perintah mendiang Pak Soleh yang sempat melarang keduanya menginjakan kaki kembali ke tanah Lapengan. Setidaknya sebelum sang pewaris terakhir mengambil alih, dan kini pewaris yang dimaksud adalah anaknya atau Kemal yang masih sedarah. Warga desa Lapengan berbondong-bondong menggotong 3 keranda dengan penutup kain hijau bertulis Asma Ilahi. Keranda yang lain sengaja dipinjam dari desa sebelah yang jaraknya tak terlalu jauh, mengingat Lapengan hanya memiliki 1 masjid besar sebagai pusat ibadah. Zikir terlantun dengan kompak. Warga bersamaan membawa jenazah-jenazah itu ke pemakaman desa yang letaknya tepat di belakang masjid. Beberapa warga tiba di sana terlebih dahulu untuk menggali 3 makam yang jaraknya dipisah-pisah menyesuaikan ketersediaan tanah. Ada juga yang sibuk mengetam dan mengukir kayu sebagai nisan para jenazah yang hendak dimakamkan. Seketika Lapengan dinaungi sendu. Suasana duka dan berkabung seolah diamini oleh langit yang mendung. Secara bergantian, jenazah-jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun ada hal yang aneh di pandangan Kemal yang ia lihat. Dari ketiga mayat itu hanyalah Pak Soleh yang bisa ia kenali. Jenazah Yono dan Poniran justru seperti diganti oleh batang pisang. Hanya saja ia tak berani untuk berbicara. Ia takut mata yang lelah mengelabuinya. Para jenazah itu dikebumikan di tempat yang tak berjauhan satu sama lain. Para warga dipimpin Pak Haji memanjatkan doa bersama-sama, sementara Kemal dan Akbar yang merupakan orang luar justru celingak-celinguk memandang sekitar. Mereka berdua bisu melihat sosok Laras yang berdiri dan memandang dari kejauhan. Matanya sayu dan terlihat sedih. Ada luka yang menganga di bagian perut, tangannya seperti habis terbakar. Akbar dan Kemal saling pandang satu sama lain untuk sekedar memastikan bahwa mereka melihat sosok yang sama. Namun ada hal yang terlambat mereka sadari. Semenjak malam yang panjang itu mereka menjadi sangat sensitif. Mata ketiga mereka seakan terbuka lebar. Sensitivitas mereka meningkat drastis. Bahkan mereka bisa mendengar bisikan-bisikan gaib dari sekitar. Berada di lingkungan yang wingit dan tinggal bersama seseorang yang memiliki kepekaan ternyata membuat mereka tertular. Bahkan mungkin saja mereka memang sudah ditakdirkan
untuk menerima kelebihan itu tepat setelah malam panjang yang disebabkan oleh prosesi gaib dan penumbalan. Jujur mereka sangat lelah. Tenaga mereka seperti terkuras habis setelah semalaman tidak tidur dan dipaksa tetap terjaga dan bersiaga. Tak ada tangis yang keluar membasahi pipi mereka. Yang ada hanya rasa ingin tahu, rasa marah dan kecewa, juga perasaan dendam dan ingin membalas orang yang tega melakukan ini. Di sisi lain, selepas pemakaman, mereka semua pulang menuju rumah masing-masing. Sebagian kecil kembali ke sawah untuk sekedar menghalau burung dan hama. Ada juga yang menyemprot pestisida. Juga ada yang pergi ke desa sebelah untuk mengembalikan 2 keranda pinjaman. Pak, sampean tinggal di rumah Pak Soleh saja sama anak-anak ini. Yang rambutnya panjang namanya Kemal. Ibunya kebetulan sepupunya Pak Soleh. Yang satu lagi namanya Akbar. Dia bukan keluarga, tapi yang menemani Kemal buat kemari. Mereka berdua kemarin rencananya buat berlibur sekalian ziarah ke makam simbahnya Kemal. Pak Haji membuka obrolan sekaligus memberi saran kepada aparat yang ikut ke pemakaman. Ada baiknya beberapa ditugaskan untuk menyelidiki perkara ini dan tinggal di rumah Pak Soleh, mengingat itu adalah salah satu lokasi kejadian dan rumah itu pula yang paling layak untuk mereka tinggali. Oh ya, baik Pak. Nanti biar saya bicarakan dulu sama komandan. Kalaupun seandainya diperbolehkan, semoga Mas Kemal dan Mas Akbar berkenan menerima kami untuk tinggal beberapa waktu, ucap seorang polisi yang bisa dibilang cukup senior. Sementara itu, malam tiba seakan lebih cepat dari biasanya. Langit mendung sepanjang hari mengamini. Para warga pun merampungkan segala aktivitasnya lebih cepat dari biasanya. Malam ini adalah waktu tahlilan untuk ketiga jenazah yang baru saja mereka makamkan. Surah Yasin, zikir, dan doa dipanjatkan para warga yang duduk bersila dari dalam rumah hingga teras. Berbagai sajian seperti kopi, rokok kretek yang ditaruh di dalam gelas beredar dari tamu ke tamu yang lain. Tak lupa sedikit kue jajanan pasar berupa lemper juga diedarkan menggunakan piring-piring untuk sekedar menjadi pengganjal perut. Tak ada makanan enak, tak ada berkat yang biasa dibagikan untuk dibawa pulang. Kejadian yang tragis membuat desa yang biasanya guyup menjadi kehilangan jiwa. Hampir seluruh warga lelaki menatap nanar dengan pandangan kosong. Tak ada obrolan menarik dan senda gurau. Teror selama seminggu ditutup dengan duka kepergian para penolong desa. Beberapa pemuda menganggap kedatangan Akbar dan Kemal merupakan awal dari kesialan yang menimpa desa mereka. Namun itu segera dipatahkan oleh argumen para tetua yang mengatakan bahwasanya hal ini adalah siklus berulang yang sudah terjadi sejak Seng Babat Alas meninggal. Menghasut untuk mengusir, bahkan mencelakai Kemal dan Akbar bisa jadi merupakan hal yang terburuk. Kemal adalah keponakan Pak Soleh, yang berarti sekarang ia adalah pewaris dari sang leluhur, yang kemungkinan dilindungi oleh khodam dan penjaga sebagaimana pewaris sebelumnya. Ditambah, ia hanyalah orang luar yang baru saja tiba dan tak tahu apa-apa. Di luar rumah, sosok Mbah Macan dan Laras berdiri mematung di bawah pohon terbesi tua. Mereka berdua seolah sedang mengamati prosesi. Para demit yang biasanya iseng seketika menghilang. Kekuatan mereka tak ada artinya jika dibandingkan Mbah Macan atau Laras. Keilmuannya membuat aura mereka jauh lebih kuat. Sementara itu di tempat lain, Mbok Rumi duduk bersila sambil membasuh keris pusaka pemberian Simbau Rekso. Dituangkannya air kembang bertabur darah dari poniran yang sempat ia tadahi. Sedangkan sang buta ijo sedang sibuk melahap jantung dan hati yang sudah termutilasi. Makan yang banyak sampai kenyang. Setelah ini kamu masih punya satu perang lagi. Mangano sing wareg, bariki kowe ono perang. Di sisi lain, malam ini sangat hening. Langit terlihat cerah dengan taburan bintang. Sedangkan sang bulan sedang bersembunyi di balik pepohonan rindang. Rotasi bulan membuatnya tak kunjung naik ke atas, hanya berdiam dengan malu di batas tipis cakrawala dengan cahaya yang temaram. Para warga berbondong-bondong memenuhi rumah hingga halaman sang pemimpin desa yang telah meninggal. Mereka bersama membacakan doa dan dzikir untuk ketiga jenazah yang siang tadi mereka makamkan bersamaan. Beberapa dari mereka terlihat sedih dengan mata sembab. Ada pula yang mengeraskan rahang, pertanda marah,
dan emosi yang sengaja dipendam. Juga para orang tua yang berwajah datar dengan tatapan nanar. Rasa kehilangan kini benar menaungi diri mereka. Suguhan malam ini sangat biasa. Tak ada kue jajanan pasar yang berlimpah, hanya air putih, kopi, dan makanan seadanya yang ditaruh di piring. Tak ada berkat untuk dibawa pulang. Tak ada waktu untuk menyiapkan itu semua. Sementara istri dan anak Pak Soleh bersikukuh tak ingin kembali ke desa dan tetap tinggal di kabupaten sebelah. Kembali ke desa dan melihat jasad Pak Soleh tentu akan menorehkan luka yang jauh lebih dalam dari kabar itu sendiri. Ditambah sebagai keturunan Pak Soleh, Safa bisa saja didapuk sebagai penerus sang ayah, dan Arini sebagai ibu tak menginginkan itu. Ia ingin memutus garis waris pada sang suami. Sesungguhnya banyak dari warga lapangan kecewa dengan keputusan Arini dan Safa. Namun mereka tetap harus menghormati rasa waspada istri dan anak mendiang. Kekhawatiran sebagai penerus keturunan dari Seng Babat Alas tentu sangat besar, karena sesungguhnya mereka berdua juga sangat tidak mengerti ritual-ritual kejawen yang bisa dilakukan leluhur sang bayan. Seorang tetua yang sedari tadi diam akhirnya berbisik kepada Kemal. "Le, aku ngerti kue wedi. Aku tahu kamu takut, tapi ini sudah jadi takdirmu. Kalau anaknya Pak Bayan tidak mau meneruskan, berarti kamulah yang jadi penerus. Berarti kowe sing jadi penerus, Le." Ya, dialah anak dari Harti, cucu dari Jaminah, sepupu dari leluhur Pak Soleh. Seketika kegalauan yang menyelimuti hati Kemal semakin pekat dan membuncah. Lah, bisa apa dia? Sementara yang ia tahu hanya komputer, internet, musik, dan mabok. Dan ini seharusnya bukankah amanah yang mampu ia emban? Bukan. Susah sekali ini untuk Kemal. Ia hanya mengangguk dalam gusar. Mulutnya terkunci. Dahinya dihiasi butiran keringat jagung yang entah bagaimana bisa keluar. Sementara suhu bisa dibilang cukup sejuk. Sambil terus ikut berzikir, ia mengedarkan pandangannya ke depan rumah. Di sana terlihat sosok Mbah Macan dan Laras yang berdiri menatapnya. Entah padanya atau pada Akbar. Segala peristiwa ini membuatnya peka seketika. Dan itu yang membuatnya semakin tidak tenang, karena makhluk aneh bisa saja muncul tiba-tiba di hadapannya. Penduduk yang usianya belum sepuh hanya mengikuti apa yang dikatakan para tetua. Nasihat yang diberikan sudah seharusnya didengarkan. Menepi segala kemungkinan akan anarki yang bisa saja terjadi. Rasa takut bisa saja membuat mereka gelap mata dan justru menganggap tamu di desa mereka adalah awal dari bencana. Yang aneh adalah Mbok Rumi yang merupakan orang yang sudah lama dipercaya untuk membantu Pak Soleh untuk mengurus keperluan rumah, justru tidak lagi nampak setelah kejadian terakhir. Sejak malam Pak Soleh ditemukan meninggal, mengenaskan. Di sisi lain, sebuah manuskrip yang ia baca tak kunjung sampai hingga akhir. Mantra yang seharusnya bisa membuatnya kaya, cantik, muda, dan abadi, justru tak pernah bisa ia selesaikan bagian akhirnya. Potongan itu belum bisa ia temukan. Entah itu berada di tangan Pak Soleh dan disembunyikan di suatu tempat, atau malah justru sudah dihancurkan. Mbok Rumi, orang yang seharusnya sekarang berada di rumah Pak Soleh dan membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah, acara tahlilan, dan segalanya, justru sedang khusyuk bersimpuh sambil membasuh keris yang sudah ia gunakan untuk membelah tubuh Poniran. Wajahnya tersenyum. Kerutan di kulitnya terlihat lebih nampak karena otot wajahnya yang bergerak. Rambut yang selama ini acap kali digelung kini diurai panjang. Uban-uban yang sudah mulai mendominasi warna rambutnya membuatnya terlihat jauh lebih menyeramkan. Tersisa satu langkah lagi sebelum ritual yang terakhir. Malam sebelumnya, Mbok Rumi yang sedang berjalan dalam gelap sesungguhnya tahu jika ada seseorang yang sedang mengikuti langkahnya. Sesekali ia berhenti berjalan, berdiri mematung dan menoleh. Namun pepohonan rindang dan bayangan hitam membuat sosok yang mengikutinya tak kunjung terlihat. Ia berjalan lebih cepat. Kakinya yang tua menapaki dedaunan dan ranting-ranting kering yang mudah patah. Sementara di belakangnya ada suara daun dan ranting yang terinjak pelan. Mbok Rumi tersenyum. Ia tahu orang yang di belakangnya sedang mengendap-endap untuk mengamati kegiatannya malam ini.
Tentu orang itu tak mau gegabah dalam langkah yang membuat dirinya lebih mudah dipermainkan. Mbok Rumi bergegas. Ia berjalan lebih cepat menuju pohon beringin tua dan segera bersembunyi di baliknya. Khodam penjaganya yang berupa Buto Ijo sudah bersiap, menyamarkan diri dengan masuk ke dalam batang pohon besar sambil menggenggam sulur. Mereka berdua seolah sudah benar-benar mengatur rencana itu dengan matang sebelum berangkat. Benar dugaan Mbok Rumi akan lawannya yang juga menempuh jalur lelaku mengikutinya. Hanya saja saat itu ia belum tahu siapa orangnya. Brak, kesek, kesek. Seorang pria yang tengah berjalan mengendap akhirnya terjerat. Sang Buto Ijo yang sedari tadi bersembunyi di dalam pohon menjerat leher dan menggantungnya dengan sulur beringin yang panjang. Seketika ia menggelepar, kakinya menendang-nendang udara, kedua tangannya meraih sulur yang menjerat lehernya sambil berusaha melepaskan diri. Nyi Lastri, ia justru diam di dahan pohon dan memandang majikannya dengan senyum. Tak ada niat membantu, tak ada niat untuk melawan. Ia sudah terlalu lama dimanfaatkan sebagai sarana penumbalan banyak orang demi kekayaan dan kelangsungan hidup sebuah keluarga, dan ini adalah saat yang tepat baginya untuk melepaskan diri. Mbok Rumi tersenyum. Ia keluar dari balik pohon dan menatap Poniran yang sedang meronta. Kakinya berada setengah meter di atas tanah. Tak ada sesuatu apapun baginya untuk dijadikan pijakan. Mbok Rumi menghunus keris kecil pemberian Nyi Kanjeng Lawu, sang ibu dari saudara kembarnya. Poniran melemas. Tak ada asupan oksigen yang dapat ia hirup dan melewati kerongkongannya. Pembuluh di matanya pecah. Ia menangis darah sambil terbelalak. Dengan gerakan Poniran yang tak lagi bertenaga, Mbok Rumi menancapkan keris itu tepat di tengah dada Poniran yang tak berdaya. Ditariknya ke bawah hingga akhirnya dada hingga perut Poniran terbuka, menumpahkan darah segar ke tanah hitam dan dedaunan kering. Seketika tempat itu tergenang. Di sisi lain, Akbar dan Kemal sudah memutuskan untuk memaksa pergi esok hari dengan atau tanpa seizin para tetua desa. Ia sudah cukup lelah dengan keadaan yang memaksanya. Berhadapan dengan hal-hal tak masuk akal dan kegetiran. Niatnya bersama Akbar untuk sekedar menapak tilas sekaligus berlibur justru berubah menjadi kehororan tanpa henti. Dan satu dari yang paling buruk adalah mata ketiganya kini terbuka lebar, terang benderang, membuatnya menjadi linglung dan bingung membedakan yang hidup dan yang mati. Sosok-sosok itu terkadang muncul berdiri atau berjalan melewati rumah dengan tubuh yang terkadang tak utuh. Pun dengan Akbar yang memang sudah sensitif, peristiwa yang ia alami seminggu ini terasa menyiksa. Kenalan barunya yang bisa diajak bercengkrama tentang mesin dan motor ternyata dalang dari tewasnya sang tuan rumah. Ia yang memiliki emosi yang cenderung bisa meledak jika tak dibantu dengan medikasi, kini justru semakin merasa depresi. Ia harus lebih berhati-hati jika melewati sesuatu. Pengalaman lintas dimensi yang ia temui bisa saja membuatnya tersesat dalam dunia yang tak pernah ia tinggali. Bersambung. Nantikan bagian akhirnya ya. Satu bagian lagi hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Bang Jana @sojana story, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah-kisah misteri di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum.